Yang kami tidak produksi cuman 3 brand selain iPhone itu Samsung, Oppo, Vivo kami tidak produksi. Pabriknya di Indonesia? Ya, pabriknya di Indonesia. Walaupun susah, tapi ini kan demi bangsa dan negara, generasi kita yang akan datang ya. Di episode kemarin kan kita sudah membahas banyak tentang deteksi dini kanker payudara ini. Nah, orang kan penasaran. Anda ini siapa sih sebetulnya dan kenapa Anda tertarik di bidang alat kesehatan? Dan ternyata Anda ini seorang dokter tapi tidak mau praktek, dan Anda kemarin bilang bahwa kalau dokter mau jadi pengusaha sebaiknya berhenti jadi dokter karena sebuah jabatan dan seterusnya. Anda jadi dokter di mana? Di Singapura. Oh, sekolah di Singapura? Betul. Saya kedokteran di Singapura? Betul. Di mana? Di NUS. NUS. Oh, no, SMA di mana? Saya SMA Santo Petrus di Pontianak. Mulai SD di sana? Dari SD, betul. Dari SD sampai SMA. Bapak Ibu berarti orang Pontianak? Papa adalah imigran dari China, Mama kelahiran Pontianak. Papa kerja apa? Papa selain jadi pengusaha, beliau juga membantu orang dari profesinya dia gitu. Apa? Ya, bantu mengobati karena dia juga memang. Oh, dokter juga? Ya, jadi mungkin dia ke Chinese medicine ya. Dan beliau juga banyak meresearch tumbuh-tumbuhan kayak gitu, herbalis kayak gitu. Nggak diteruskan itu oleh anaknya? Tidak ada satupun yang kepingin. Ada sih abang saya tapi almarhum sudah meninggal gitu tahun 2016. Terus hasil-hasil penelitian beliau mengenai tanaman-tanaman di Indonesia kaitannya sama obat-obatan sekarang disimpan di mana? Tadinya diberikan semua ke saudara saya, tapi ketika abang saya meninggal, saya nggak tahu itu sebetulnya ada di mana karena beliau banyak menulis buku ya, tapi dalam bahasa Chinese sih gitu, dalam bahasa Chinese. Masih ada bukunya itu? Nggak tahu. Oh, coba diurus lah, ya. Nggak tahu ada di mana. Karena saya jarang ketemu ya. Waktu itu kan saya tinggal di luar. Kalau saudara saya kan tinggal di sini. Oh, Anda lebih banyak di luar negeri. Betul. Istri kakak itu masih ada? Yang udah meninggal karena kanker payudara juga. Ya, jadi saya ada saudara ipar karena meninggal, karena itu adik kakaknya papa juga karena itu gitu loh. Oh, jadi Anda menemukan ini karena di keluarga banyak yang... Ya, dan teman-teman banyak yang meninggal karena kanker payudara. Sebetulnya bukan karena itu juga ya, memang saya melihat sebelum saya masuk ke alat ini, dulu kami coba research mobile EKG yang 4 poin. Tapi waktu itu... 4 poin itu apa? Ya, maksudnya kan kita ada 12 poin ya kalau kita periksa jantung itu kan. Nah, dulu terus kita coba gimana pakai mobile ya, ada 4 itu. Nah, gimana caranya kita bisa bikin mobile, karena tujuan kita adalah supaya yang di daerah rural tidak ada dokter, tapi juga bisa dilakukan itu dengan dokter yang ada. Jadi saya kan bukan dokter. 4 itu apa? 4 titik poin kardio untuk yang arteri besar kecil itu lah. Jadi 4 titik utama. 4 titik utamanya. Jadi itu, tapi akhirnya tidak berhasil karena kita ada waktu itu menemukan bahan yang buat tempel itu tidak pas, dan alat itu pernah dites di Spain sama di Amerika. Nah, rupa-rupanya alat itu karena orang Asia yang menciptakan, yang desain sama orang Amerika, itu kan dadanya penuh dengan bulu-bulu, itu orang luar ya, kita kan nggak ada. Jadi waktu di take out itu sampai bulu-bulunya juga ikut gitu loh. Jadi itu akhirnya kita hentikan juga karena... Kenapa lulus dokteran tidak jadi dokter? Simple sih. Passionnya mungkin bukan di situ ya. Kalau dokter kan harus 100% melayani. Terus kenapa dulu kuliah dokter? Ya karena papa yang minta ya. Papa bilang kalau kamu nggak kuliah kedokteran saya nggak biayai gitu loh. Itu salah jurusan itu. Dan sebetulnya ketika itu juga mungkin karena saya juga punya pengalaman ya, waktu semasa saya harus menjalankan pendidikan, belajar di rumah sakit, kebetulan orang tua saya juga mengalami sakit CS cervix. Jadi saya juga sekalian menghandle mama saya selama 3 tahun. Jadi saya juga banyak belajar kasus-kasus penanganan itu gitu loh. Di Singapura juga? Di Singapura selama 3 tahun ya. Jadi
udah kayak praktek gitu ya, tapi sebenarnya saya merawat mama. Lebih total karena mama sendiri. Makanya saya merasa saya tidak perlu ijazah dan perlu ijazah. Yang penting saya mau merawat mama saya gitu loh. Bagaimana caranya saya menyembuhkan dan menyelamatkan mama saya bersama tim dokter yang ada di Singapura. Karena mama saya juga dirawat di General Hospital Singapura gitu. Ya udah, kurang lebih di sanalah. Nah, saya melihat kalau dokter, karena keluarga kami banyakkan dokter, jadi kita lihat dari misalnya kayak suami saya kan keluarganya, adiknya semua itu dokter, keponakan, sepupu dokter. Suami juga dokter? Tidak, dia ada engineer. Nah, beliaulah yang di dalam company ini. Suaminya yang engineer. Iya, jadi beliaulah yang banyak menciptakan produk-produk. Elektro. Jadi beliau orang Pontianak juga. Dia orang kelahiran Pontianak tapi besar di Amerika. Tapi ketemu di mana? Ketemunya di Pontianak. Enggak sengaja. Ketemu di Pontianak, terus kami jadi bisnis partner. Akhirnya ya begitulah. Loh, jadi waktu sama-sama ke Amerika sudah kenal ya? Kita kenalnya di Asia sih. Jadi di Amerika, beliau tinggal di Amerika selama 23 tahun gitu. Suami. Jadi memang beliau... Anda berapa tahun di Amerika? Tidak lama sih, cuman off and on gitu. Saya lebih baik di Asia gitu. Ya karena saya lebih cocok di Indonesia sih kayaknya. Indonesia adalah surga dunia. Dan saya melihat bahwa Indonesia perlu ada perubahan. Suami mau diajak tinggal di Indonesia? Awalnya tidak ya, tetapi sudah 23 tahun di sana, sudah punya green card kan pasti. Ya adalah ya. Jadi ketika kita pulang, jadi suami saya itu meninggal ke Indonesia tahun 77. Jadi sebetulnya masih ejaan zaman lama. Waktu itu gubernurnya masih Pak Ali Sadikin kalau nggak salah. Nah di Indonesia pulang tertatih-tatih bahasa Indonesianya. Jadi saya jadi gurunya juga kayak gitu. Karena saya lebih baik di Asia. Sekarang udah lancar bahasa Indonesia? Sudah lancar. Dan beliau memang... Tapi Anda lancar sekali bahasa Indonesia? Mungkin ya bahasa biasa aja sih bisa. Harus bisa. Jadi 你会讲中文啊？我会一点哈，应该会吧，因为我们想要如果要跟他们，我们很多从那边学来，我们一定要会。在哪里学中文呢？我就很多朋友啊，在台湾的朋友、中国的朋友好多，然后新加坡也是吧，哈。在坤甸在家也是讲中文吧？跟我婆婆、我奶奶他们比较多讲潮州话吧。dia ternyata kalau di rumah ngomongnya bukan Mandarin tetapi pakai bahasa Teochew, Jiaozhou. Berarti Anda sukunya Jiaozhou. Jiaozhou, my mother language. Ya, karena di Pontianak banyak orang Tionghoa yang sukunya Jiaozhou atau Teochew. Teochew itu terkenal dengan masakannya enak semua. Iya, lain kali harus makan. Kalau ke Jiaozhou di sana, aduh menikmati surga makanan di Jiaozhou. Iya, tapi Indonesia. Berarti suami juga Teochew? Suami saya separuh Teochew, separuh Hakka. Berarti ya. Dari Meizhou, Meishan. Karena orang tuanya Meishan, ada yang dari Chaozhou, ya. Oke, dan pertama kali ketika pulang ke Indonesia, usaha apa yang dilakukan? Sebetulnya pertama kali saya pulang ke Indonesia, mungkin ini juga sudah panggilan kali ya. Awalnya tidak kepingin pulang. Jadi tahun 2000 saya sampai di Indonesia karena papa sakit. Jadi mama meninggal, papa masih ada? Ya, jadi mami meninggal, 4 tahun kemudian papa sakit. Terus saya melihat... Sakit apa? Kebetulan waktu itu dia kena limfoma, kanker juga, getah bening, iya. Jadi karena kita lihat ya waktu itu juga mungkin saya lebih dipercayakan oleh saudara-saudara kami, lebih banyak mengurus orang tua, punya pengalaman mama kayak gitu. Jadi saya pulang. Nah ketika saya pulang, malah dikasih papa yang demikian berat. Terus suami saya waktu pulang ke Indonesia mengalami kelumpuhan. Siapa? Suami saya. Jadi karena dehidrasi, nggak kelihatan. Jadi waktu itu mungkin karena alam ya, udara cuaca nggak cocok, terus dia sering diare, kemana-mana, akhirnya dia nggak bisa jalan, terus tiba-tiba kakinya nggak bisa digerakkan, terus waktu itu diobatin kemana-mana,
Hanya dia bilang harus pasang inilah, operasi inilah, macam-macam deh. Ini adalah penyempitan apa dan macam-macam. Tapi saya yakin bahwa mungkin karena ini bukan, karena sehat sekali, tapi ternyata terjadinya demikian. Ketemulah satu dokter di Malaysia, dia katakan saya punya teman waktu itu tugas di Kambodia, kasusnya sama dengan suami saya. Dia bilang ini kena virus, nanti kamu akan sembuh sendiri. Jadi waktu itu karena dia ini, terus saya dikaruniai 2 anak di sini gitu loh. Ternyata akhirnya berapa lama lumpuhnya? Dia berapa tahun ya? Tidak terlalu lama sih, mungkin 1 tahun? 2-3 tahun sampai 4 lama tahun. Tapi dia bukannya lumpuh total, tapi dia nggak sanggup berjalan aja. Di kursi roda? Saya tidak kasih kursi roda, saya paksakan dia harus exercise, harus jalan. Walaupun harus pakai tongkat atau menggunakan pundaknya orang. Saya bilang harus exercise. Jadi sering pergi pijit dan akhirnya... Nggak nuntut pulang ke Amerika saja gitu? Pulang sih, kepingin. Tapi karena saya nggak bisa jalan, waktu itu Yovita sedang hamil anak pertama di sini. Ternyata saya harus bed rest. Dari situ sebetulnya memulai. Terus saya pikir mau tidak mau di Indonesia saja. Mau nggak mau di Indonesia, tapi saya harus ada kerja kan. Ya harus kerja. Kerja apa ini? Nah ini suami saya harus kerja apa? Saya kan nggak bisa kerja gitu loh. Jadi ya udah kita jadi distributor, bikin plasma TV dulu nih pertama. Tapi kami adalah distributor dari salah satu perusahaan di Taiwan, Chime. Itu the second largest of the yang bikin panel TV. Taiwan. Ya, terus kita bikin LCD. Waktu itu semua brand belum ada, pesaing kita baru Fujitsu. Jadi cuma 2 brand. Brandnya IVO ceritanya. Nah, sejalan itu ya kita terus. Itu sempat beredar di pasar IVO? Iya, sangat banyak. Jadi sangat banyak. IVO, iya, tahu. Jadi tetapi kita melihat kenapa ini ya, Chime berusaha untuk tidak cukup bersaing. Terus saya bilang ya sudah kalau gitu, khawatir juga karena saya kan distributornya, jadi saya menghentikan dan kita melihat waktu itu pasar smartphone itu luar biasa besar, jadi kita juga mulai masuk ke smartphone dan saya tinggalkan itu ceritanya plasma TV. Sehingga membuat smartphone. Betul. Nah smartphone dengan brand, sampai sekarang masih smartphone itu? Kami masih, tapi kita tidak punya brand. Sekarang kami membuat brand buat brand-brand orang. Jadi status kami sekarang adalah pabriknya ODM. di Indonesia? Ya, pabriknya di Indonesia. Jadi pabrik handphone ada di Batam. Kami punya partner. Jadi tapi tanpa merek. Kita tidak ada merek. Kami bikin merek buat orang lain. Gitu. Jadi terserah pembeli itu mau pakai merek apa. Betul. Nah semua. Apa saja? Mereka pakai merek apa saja? Boleh nyebut? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Mungkin saya boleh sebutkan yang kami tidak produksi cuman 3 brand selain iPhone itu. Samsung, Oppo, Vivo kami tidak produksi. Ya udah. Selebihnya produksi. Iya. Selebihnya. Nah, disitulah cikal bakal. Hebat juga loh Indonesia ternyata. Ya. Sejak tahun 2014 sih, termasuk lokal brand ya. Jadi ada beberapa lokal brand. Tapi sayangnya di dalam TKDN ini untuk HKT masih 35%, tidak sesuai dengan harapan. Mungkin juga monitoring kebijakannya. Mungkin ini perlu diperhatikan. Jadi Anda sering ke Batam? Iya, karena Batam kan kita punya partner ya, jadi sudah ada. Kita dulunya sering, sekarang sudah enggak. Tapi pabrik masih ada di sana? Ada, sekarang berkembang? Sangat berkembang, sangat berkembang. Jadi ada lah, nanti tinggal dicek aja yang bikin pabrikasi handphone, tinggal di Google search aja, di Indonesia cuma ada 1. Dan tugas kami memang di pengembangan produk. Kalau memang pemerintah selalu sounding bahwa kita perlu membangun industri lokal, kami lakukan itu walaupun sulit, walaupun susah. Tapi ini kan demi bangsa dan negara, generasi kita yang akan datang ya. Jadi kami kesulitannya juga pertama talent, SDM ya. Terus kesulitan mungkin dari kebijakan regulasi. Kita masih dikompetisikan dengan tidak adanya pengetatan impor gitu. Walaupun sekarang ada program bagaimana caranya pemerintah mengkampanyekan, ada mengkampanyekan membeli produk dalam negeri. Tetapi saya rasa apa yang diproduksi oleh kami, dibikin produknya oleh TSM, kita itu tidak kalah kualitasnya. Karena rata-rata klien kita, partner kita semuanya adalah global brand. Itu sudah membuktikan bahwa Indonesia mampu berkolaborasi dan berkompetisi dengan dunia. Orang mengatakan Indonesia Made pasti mahal, tidak.
Bahkan kita bisa harganya di bawah China gitu loh. Jadi kalau dokter kawin dengan orang Engineer. engineer, lahirlah produk ini. Produk begini. Lahirnya produk ini ya. Mudah-mudahan Produk ke depan, handphone juga. mudah-mudahan alat kesehatan ini akan lebih banyak lagi di dalam roadmap kami. Kita akan terus bagaimana bersama anak-anak yang hebat-hebat ya. Di TSM itu rata-rata engineer kita tuh usia 20-an tahun, Pak. 20-an tahun. Maksimal itu sekitar 30. Anda kontak dengan perguruan tinggi di Indonesia? Ada. Di mana ada? Dulu kita pertama kali bekerja sama dengan ITB, Oh, ITB. UGM, UGM. terus ada ITS, Oke. UI, Oke. ya dulu. Terus tugas kami bagaimana caranya kami melakukan vokasi, karena kami kesulitan mendapatkan talent untuk mendevelop perangkat-perangkat seperti ini, gitu loh. Baik ya Vita, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Ya, Baik. terima kasih. Ya.